Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan huruf dan penulisan kata mata kuliah Bahasa Indonesia. Nama saya Vanessa Nurul Syahada, NIM P17511251012 dari kelas 1A, program studi D4 Promosi Kesehatan. Untuk yang saya jelaskan kali ini adalah penggunaan huruf, ada huruf kapital dan huruf miring. Kemudian penulisan kata itu ada singkatan, akronim, dan angka, kata dasar dan kata turunan, gabungan kata atau kata majemuk, kata depan, dari, dan kata serapan. Baik, saya akan menjelaskan tentang penggunaan huruf yaitu huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama awal kalimat. Terdapat huruf B yang kapital di kata besok. Kemudian ada huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Ini huruf C dan A-nya besar. Kemudian awal kalimat petikan langsung. Terdapat pada kata kapan, K-nya besar. Kemudian di nama agama, kitab suci, dan Tuhan termasuk kata gantinya. Ini contohnya huruf H yang besar di kata Hindu. Kemudian Sang Hyang ini S dan H-nya besar. Kemudian ada pada nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, dan akademik. Contohnya Raden Ajeng Kartini, ini RA dan K-nya besar. Kemudian ada nama jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai sapaan. Contoh, silakan duduk. Profesor Andalas, ini P-nya dan A-nya besar. Lalu ada pada nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Ini terdapat pada huruf B di suku Batak, B-nya besar. Kemudian nama tahun, bulan, hari raya, peristiwa sejarah ini terdapat pada huruf K di kata kemerdekaan. Selanjutnya ada nama geografi, ini huruf D pada kata danau dan huruf T pada kata Toba. Kemudian ada nama negara, lembaga, organisasi, dan dokumen resmi. Contohnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu PBB besar. Kemudian judul buku, karangan, artikel, majalah, dan surat kabar. Contohnya di kata bahasa dan sastra ini B dan S-nya besar. Kemudian di singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya Kolonel Arifin, K dan A-nya besar. Kemudian kata penunjuk hubungan kekerabatan atau sapaan, apakah ibu, I-nya besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan huruf yaitu huruf miring. Yang pertama, digunakan pada judul buku, majalah, atau surat kabar. Contohnya, pada kata bumi manusia di kalimat yang setelah saya cantumkan tersebut itu dimiringkan karena merupakan judul novel. Kemudian yang kedua ada penegasan atau pengkhususan kata yaitu kata senyum. Yang ketiga ada kata atau ungkapan bahasa daerah atau asing. Contohnya istilah trial and error itu kan bahasa asing. Jadi kita harus menulis miring. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penulisan kata yaitu singkatan dan akronim. Yang pertama, ada singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, pangkat. Itu menggunakan titik. Contohnya, Prof. Siti Aminah, M. SI. Nah, kemudian yang kedua ada singkatan lembaga pendidikan, badan dokumen resmi, tanpa titik, kapital. Contohnya DPR. DPR besar semua tanpa titik. Kemudian yang ketiga ada singkatan huruf awal, bukan nama diri, tanpa titik dan kapital sama seperti sebelumnya yaitu di contoh PT. Kemudian yang keempat ada singkatan 3 huruf atau lebih itu menggunakan titik. Contohnya halaman kan disingkat menjadi HLM titik. Kemudian yang kelima ada singkatan 2 huruf lazim di surat menyurat itu menggunakan titik. Contohnya surat ditujukan A titik N titik artinya atas nama kan. Jadi itu menggunakan titik. Kemudian yang keenam ada lambang kimia, satuan, dan mata uang itu tidak ada titiknya. Yang ketujuh ada akronim nama diri huruf awal itu menggunakan kapital dan tanpa titik. Contoh ITB itu kapital dan tanpa titik. Kemudian yang kedelapan ada akronim bukan nama diri yaitu huruf kecil. Contohnya Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat. Pusat kesehatan masyarakat tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya penulisan kata yaitu angka dan bilangan. Bilangan kurang dari sama dengan 2 kata ditulis huruf. Contoh kata 12. Kemudian bilangan awal kalimat ditulis huruf. Contoh 50. Bilangan besar boleh dicampur angka plus huruf. Contohnya 250 miliar rupiah. Kemudian ukuran panjang, berat, luas, isi, waktu, dan uang. Itu contohnya 2 liter air. Itu bisa ditulis angka dan huruf. Kemudian nomor alamat itu nomor dan 25 angka. Kemudian nomor bagian karangan atau ayat kitab, contohnya lihat bab
IV atau 4 pasal 2. Selanjutnya ada bilangan utuh atau pecahan, ditulis huruf, yaitu hasilnya 3/4 dari total sampel. Kemudian ada bilangan tingkat, ia duduk di bangku kelas 12. Kemudian angka berakhiran strip-an, dia lahir pada 1990-an. Kemudian ada angka dan huruf sekaligus, contohnya akta, undang-undang, dan kwitansi. Seperti itu contohnya. Kemudian angka diikuti huruf, total dana Rp500.000. Kemudian bilangan unsur nama geografi ditulis huruf. Kami berwisata ke Raja Ampat. Selanjutnya adalah penulisan kata, yaitu kata dasar dan kata turunan. Definisi dari kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan berupa awalan, sisipan, ataupun akhiran, ataupun pengulangan. Ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, kami duduk di kursi panjang. Kemudian, air di sungai itu sangat jernih. Perpustakaan itu sangat luas. Selanjutnya ada kata turunan. Kata turunan berarti imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran ditulis rangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya, dia menyapu. Kata dasarnya sapu, menjadi menyapu, dan seterusnya. Selanjutnya ada penulisan kata, yaitu pada gabungan kata. Kata majemuk ditulis terpisah. Kakak membeli meja tulis. Nah, meja tulis itu ditulis terpisah. Kemudian begitupun sekolah dasar pada kalimat selanjutnya. Kemudian, jika menimbulkan salah pengertian, pakai tanda hubung. Contohnya, acara itu dihadiri oleh anak, istri, pejabat. Itu maksudnya anak dan istri. Namun agar bisa terhubung, agar tidak ada salah pengertian, di strip. Kemudian dia membawa buku sejarah baru yang berbeda dengan edisi lama. Selanjutnya ada gabungan kata yang mendapat awalan atau akhiran, tetap ditulis terpisah. Contoh bertepuk tangan. Selanjutnya gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contohnya dipertanggungjawabkan. Kemudian ada gabungan kata yang sudah padu, itu ditulis serangkai. Contohnya sukarela. Selanjutnya ada kata depan dikedari. Selalu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, kami sedang berada di taman ke perpustakaan dari Yogyakarta. Selanjutnya ada penulisan kata, yaitu kata serapan. Kata serapan dengan ejaan yang disesuaikan, yaitu unsur asing ditulis sesuai kaidah ejaan bahasa Indonesia. Dari mulai huruf, lafal, bentuk itu diselaraskan. Contoh, biologi, kata biologi itu berasal dari biology, tapi ditulis biologi. Selanjutnya yang kedua ada kata serapan yang belum sepenuhnya disesuaikan, yaitu unsur asing masih dipertahankan bentuk aslinya karena belum lazim atau istilah ilmiah atau requiem, homo sapiens, dan concerto. Sekian penjelasan dari saya. Saya mengambil sumber dari PUEBI 2021. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.